wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Belum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari ketua kelasnya untuk memimpin doa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Nah, di pembelajaran pada pagi hari ini, selain kita membahas tentang ekosistem, di ekosistem ini kita akan membahas lagi tentang komponen-komponen yang ada pada ekosistem dan juga bagaimana interaksi antar komponen tersebut. Nah, sekarang, pertanyaan yang pertama, coba perhatikan lingkungan di sekitar sekolah kalian. Di sekolah kalian pasti memiliki tanah yang lapang, serta di sana pasti banyak sekali tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di sekolah tadi. Sekarang coba di sini adik-adik bisa menyebutkan apa aja komponen-komponen yang ada di ekosistem tadi? Biotik dan abiotik. Ya, betul. Jadi jawabannya ada biotik dan juga abiotik. Nah, sekarang coba kita lihat video berikut ini. Di sini itu ada, jadi di daerah kita, di daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Gresik, itu ada salah satu hewan yang khas atau bisa disebut juga sebagai endemik. Nah, adik-adik di sini tahu apa itu hewan endemik? Hewan yang khas. Ya, jadi hewan endemik itu adalah hewan yang khas atau hewan yang asli pada daerah tersebut. Nah, contohnya hewan endemik yang ada di Kabupaten Gresik itu adalah rusa bawean. Nah, mungkin bagi di sini adik-adik yang belum tahu rusa bawean bentuknya kayak gimana, silakan kita akan melihat dari video berikut ini. Melihat satwa dari dekat juga bisa kita lakukan di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur nih. Hewan endemik Pulau Bawean yang memiliki nama latin Axis coeli ini beda dengan rusa lain yang mudah dijumpai di Istana Bogor ataupun di Bandung ya. Nah, ini dia rusa endemik khas Bawean yang terancam punah dan populasinya di penangkaran rusa ini sudah bertambah meskipun masih 39. Berhubung mereka ini pemalu, jadi saya harus pelan-pelan nih. Lagi kasih makan harus bareng sama bapaknya. Yuk. Iya, karena hewan endemik yang tergolong liar, rusa Bawean ini nggak bisa interaksi langsung dengan manusia. Bahkan Mamri, pengurus penangkaran rusa yang udah merawat rusa selama 16 tahun ini pun belum pernah bersentuhan secara langsung. Waduh. Rusa yang dinyatakan terancam punah oleh WWF ini diakibatkan kondisi hutan hujan yang sekarang berubah menjadi hutan jati. Sehingga rusa yang hidup dan memakan daun semak justru kekurangan asupan daun untuk dikonsumsi. Rusa-rusa di penangkaran yang terletak di Desa Pudakit Timur ini terawat dengan baik kok. Bahkan populasinya pun mulai bertambah. Dulu hanya berjumlah 3 ekor, sekarang udah bertambah hingga 39 ekor. Rusa endemik Bawean ini juga punya ciri khas dari bentuk wajahnya yang imut-imut mirip kancil. Bahkan sekarang rusa Bawean menjadi salah satu maskot dari 3 maskot terpilih untuk ajang Asian Games bulan Agustus 2018 mendatang. Semoga saja dengan peresmian rusa Bawean ini, populasi rusa jadi bertambah dan jauh dari kata terancam punah lagi ya. Nah, tadi kalian kan udah mempelajari udah melihat video tentang rusa Bawean kan? Nah, dari video tadi, dapatkah kalian menyebutkan apa aja komponen biotik pada video tersebut? Apa kira-kira? Tanaman. Ya, ada tumbuhan atau tanaman. Habis itu selain itu apa lagi? Ada hewan. Ada hewan, oke. Ada apa lagi? Batu. Ya, ada rumput-rumputan juga. Nah,
itu yang komponen biotik. Sekarang jadi komponen biotik itu adalah komponen yang isinya adalah makhluk hidup. Nah, selanjutnya kalau misalkan tadi ada komponen biotik, sekarang ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik itu adalah benda tak hidup. Kira-kira dari video tadi itu komponen abiotiknya apa? Batu. Ada tanah, Batu. ada batu, udara, oke. Cahaya matahari. Ada cahaya matahari. Ya. Jadi sekarang di sini ada komponen-komponen yang abiotik. Yang pertama ada tanah, air, udara, mineral, matahari, suhu, kelembapan, pH, dan juga topografi. Oke. Terus tadi kan udah bilang juga yang komponen biotik. Nah, komponen biotiknya ada juga fitoplankton, alga, lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan yang berbiji. Nah, tapi tadi di situ contohnya adalah tumbuhan yang berbiji tadi pada video tadi. Oke. Selanjutnya, nah tadi ada komponen yang autotrof tadi. Sekarang ada yang heterotrof. Seperti ada herbivora, karnivora, dan juga ada karnivora yang tingkatannya lebih tinggi lagi mestinya. Begitu pula pada komponen biotiknya, dia ada juga seperti dekomposer dan juga detritivor. Oke. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih, tadi ada komponen biotik dan juga komponen abiotik kan. Nah, sekarang antara komponen biotik dan juga komponen abiotik itu memiliki interaksinya masing-masing. Ada interaksi yang dia itu antar biotik dengan biotik dan ada juga yang biotik dengan abiotik. Sekarang marilah kita akan mempelajari dengan melihat video ekosistem seperti ini. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika.
Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Nah, tadi kan kita udah melihat tentang contoh dari ekosistem di sini. Nah, sekarang adik-adik kita akan membuat bagaimana sih miniatur dari ekosistem tadi gitu. Jadi di sini adik-adik akan berkelompok kali ini. Berkelompok tadi kita akan membahas tentang ekosistem tadi. Nah, jadi kalian akan membuat suatu diorama. Kira-kira adik-adik di sini udah tahu diorama itu bentuknya kayak gimana belum? Ya, kalau misalkan belum, kita akan lihat bareng-bareng bagaimana contoh dari diorama ekosistem itu. Nah, ini adalah contohnya. Melihat diorama tadi, maka sekarang kalian bisa berkelompok masing-masing. Nah, untuk kelompoknya, satu kelompok bisa 5 orang dalam satu kelompok. Nah, nanti perwakilan kelompoknya bisa maju untuk mengambil LKPD di depan sini.
bareng-bareng tentang lagu daerah di Jawa Timur kita. Adik bisa berdiri. Setelah kita fresh kembali setelah menyanyi, sekarang kita akan bahas lagi tentang rundown atau jadwal dari pelaksanaan proyek ini. Jadi kalian nanti akan diberikan proyek selama 2 minggu untuk membuat maket tadi. Nah, sekarang kita tentukan bareng-bareng di sini tanggalnya. Jadi untuk yang pertama pertemuan pada hari ini tanggal 18. Nah, pada 18 nanti sekarang kita akan mencari referensi dan mendesain produk kita, ya kan? Tanggal 18 bulan Desember dan juga tahun 2023. Nah, sekarang di sini untuk mempersiapkan alat dan bahan, adik-adik kalau misalkan minggu depan dan kita buat di sana, kira-kira gimana? Bisa apa tidak? Bisa ya? Oke, berarti di sini untuk minggu depan kita akan mempersiapkan alat dan bahan dan kita akan membuat di pertemuan yang berikutnya. Oke. adik-adik tadi tentang rancangannya bagaimana. Ini udah bagus-bagus semua, nanti udah mencakup semua tentang ada rantai makanannya juga, tadi ekosistemnya juga udah bermacam-macam saya lihat. Habis ini kita akan, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akan tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum saya tutup saya mau mengingatkan lagi, jangan lupa untuk tugasnya ini dikerjakan.
Ya, untuk tenggatnya nanti kita sampai tanggal 25 kita akan presentasikan bareng-bareng. Oke, baik. Kalau misalkan ada di sini nggak ada yang tanyakan, saya tutup. Mungkin di sini dari ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat belajarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.